Shalom beloved people. Saya ingin mengingatkan bahwa kalau setiap pagi kita bisa bangun, bisa buka mata, bisa melihat, bisa bangun dengan keadaan sehat, itu semua kemurahan Tuhan. Jangan sampai kita lupa bersyukur. Karena kalau kita bisa hidup setiap hari, kita bisa melakukan apa saja, masih bisa berpikir dengan sehat, itu semua kemurahan Tuhan. Banyak orang yang tidak mengandalkan Tuhan dan tidak percaya bahwa Tuhan itu ada dan Dia yang memegang kendali seluruh alam semesta termasuk hidup kita. Waktu tsunami, waktu gempa bumi, waktu gunung meletus, waktu banjir, semua berkata, oh ini karena murni kesalahan manusia. Karena mereka merusak alam, makanya alam menjadi marah. Tapi saya ingin ingatkan bahwa semua yang terjadi hari-hari ini, saya ingin katakan bahwa ada suatu kuasa terbesar, tiada lawan, yang megang kendali hidup kita, bahkan seisi dunia. Mungkin ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Tapi saya ingin ingatkan bahwa Sang Pencipta alam semesta dan juga yang menciptakan hidup kita, Dia ada dan Dia nyata. Dia mengizinkan semuanya terjadi. Kenapa? Supaya manusia bertobat. Supaya kita kembali kepada jalan yang benar dan meninggalkan jalan-jalan kita yang jahat. Jangan menganggap sepi kemurahan Tuhan. Hiduplah setiap hari. Berhati-hati dengan perkataan kita. Jangan jahat kepada orang lain dalam setiap apapun yang kita ucapkan. Jangan berniat jahat dalam hati kita. Karena Dia pencipta alam semesta, penentu hidup kita. Dia mendengar dan Dia melihat semuanya. Biarlah setiap masalah yang kita sedang hadapi saat ini, bahkan di seluruh dunia, kita menjadi sadar bahwa ada kuasa yang jauh lebih besar dari apapun juga, yang tidak ada bandingannya, dan yang kepadanya setiap kita harus mengembalikan pertanggungjawaban atas semua yang kita ucapkan, atas semua yang kita lakukan. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Roma pasal 2 ayat yang keempat sampai ke-8. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Saya ingin mengajak setiap kita untuk kembali mengingatkan diri kita, supaya fokus hidup kita adalah kepada ketidakbinasaan, kepada hal-hal yang mulia, hal-hal yang terhormat. Jauhkanlah dari hidup kita setiap perbuatan jahat yang merugikan orang lain. Jangan lagi mementingkan diri sendiri, berapa keuntungan yang kita bisa dapat untuk kita sendiri. Pikirkanlah nasib orang banyak. Karena ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah ketika kita hidup dengan penuh belas kasihan terhadap satu sama lain. Saya ingin mengingatkan supaya masa-masa ini setiap kita bertobat sungguh-sungguh dan berhenti berbuat jahat. Mari senantiasa menghargai kemurahan Tuhan. Mumpung kesempatan masih ada, saya berdoa bagi Anda yang sakit, supaya Tuhan menyembuhkan sakit Anda. Dan belas kasihannya diturunkan bagi Anda dan keluarga. Saya memohonkan perlindungan kuasa darah Yesus yang sempurna bagi setiap orang percaya. Dan kiranya perlindungan Tuhan ada di dalam hidup dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati selalu.
live a better life.